Halo guys, kembali bersama gue di channel Uilime Kun. Hari ini gue bakal mesen anime lagi, menjadi anime favorit gue di musim winter 2023 adalah Tenten Kagome. Jadi ya, di episode kemarin bener-bener best episode menurut gue di sejauh ini atau so far. Karena memang ya menyajikan ada drama di situ dan juga actionnya benar-benar bagus banget untuk ukuran studio Diomedia gitu. Karena memang kalau lu bandingin sama studio lain ya emang nggak bisa gitu kan, karena punya karakter sendiri gitu. Tapi kalau menurut gue untuk ukuran Diomedia ini bagus banget gitu. Jadi kayak gue mengingatkan sebuah atau gue mengingatkan ya sebuah anime yang sama seperti digarap seperti dunia media gitu, yaitu ada Isekai Yakyoku, dan itu benar-benar keren banget. Dan kita lihat apa akan terjadi di episode 6 kali. Tidak perlu nunggu berapa lagi, langsung ke episode 6 dari Isekai Yakyoku Tenten Kagome. Let's go. Berapa lagi langsung aja ke episode 6 dari Tenten Kagome. Let's go. Ya, pasca pertarungan gitu kan, Naga dan Yupi dapat sebuah hadiah gitu dari si Naga gitu kan, berupa kutukan. Hmm. Hmm. Kurang lebih benar. Hmm? Aku takut. Oh, kirain lu kenal gitu. Lucu banget tuh. Jadi ini sekarang sekarang terus ini Stone Putri. Mahiru, Mahiru. Lucu emang kalau ngeliat Yupi gitu. Jadi apa namanya? Ya Mahiru banget gitu loh suaranya. Kadang masih ini sama kan. Jadi mereka main ke rumah Tilti gitu kan, atau ya itu pernah kok di episode 1 kok ya ketemu Tilti. Waktu itu Anis sendirian kan ke sana gitu. Kalian, kalau kalian sadar ya kan, ternyata nama-nama mereka ini menggunakan nama-nama warna gitu loh. Cian, Paletia ya kan, Magenta itu jadi nama-nama warna semua gitu. Dan gue tuh gue baru sadar men, sumpah. Iya, iya kan, tuh baru sadar gue. Nice. Kenapa Yupi takut banget gitu loh? Maksudnya kayak pernah ketemu gitu loh. Emang apa, mungkin emang dasarnya Yupi takut aja sih, bener. Takut aja gitu loh. Ya kan, emang takut aja gitu. Hmm. Kan. Iya bener. Paling ini kristal. Iya kan, kristal. Ya, makanya dapat.
Apa tuh? Penasaran gua. Oh, oh, no way. Bisa ngurung gitu. Oke, kayak dokter ya. Iya, kayak dokter juga. Jadi, tapi ini sih, iya bener. Bener sih. Kesannya kayak psycho banget itu. Kan iya kan. Jadi kelihatannya kayak psycho, padahal kan emang begitu. Makanya gue bilang dokter. Hmm. Jelek banget semua ketawanya. Fotokopi banget, sumpah. Fotokopi Anis banget. Tahu, gue juga penasaran sih mau ngapain. Mhm. Hmm. Sumpah, 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 sumpah. Nekat, nekat banget. Iya makanya kan pasti yang bikin-bikin nekat ini bahaya emang nih. Ntar nggak bisa di manusia lagi gimana loh. Apalagi nih. Happy banget semua. Enggak, bukan. Bukan, bukan. Bukan, lebih ke kamu ngapain apa namanya ngelawan naga gitu. Kayaknya sih gitu. Kayaknya gitu. Oh, mama, this mama. Cakep, cok. Cakep, cok. Cakep, cok. Dia bilang kalau mamanya masih hidup gitu. Iya, pasti. Mm-mm, pasti.
Mm-mm. Iya, tetap 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 begitu takdirnya itu. Iya, iya emang aslinya dituduh. Oke. Wow. Hmm. Ini malah geli aja. Iya lu coret-coret. Iya nggak sih? Kayak bikin segel gitu. Hmm. Oh iya bener. Ha. Uh. Hmm? Coba coba. Orang yang terlibat di bagian. Hmm. Hmm. Flashback? This is flashback. Hmm. Oh bener-bener dibikin naga dong. Oh, ternyata mandi bareng. Dan dibasuh gitu loh. Pikir bisa mandi sendiri. Hmm. Enggak. Oh ikut. Gila mate total banget sumpah. Iya total banget sumpah. Sampai mau mandiin Anis sebelum. Hmm. Ya pasti ada yang dikejar gitu kan. Ada yang dikejar. Tumben. Hmm. Hmm. Dari hati nggak tuh? Oke. Hmm. Oke. Dan akhirnya bertemu dengan Putri Baron. Putri Baron Sayen, yaitu nama warna juga sih. Dan ingin mendengar apa maunya itu.
bapaknya sampai sampai ini juga sih. Ya bapaknya juga sampai 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 kayak nyesel banget gitu loh. Malu, kayak malu banget gitu loh. Nah, kan secara juga mereka takut tuh gitu oh, oke. Tapi emang dari dia juga suka gitu loh. Iya, tapi dia sebenarnya tidak tahu apa-apa. Hmm. Iya bener. Ini situasinya nggak enak loh. Iya, situasinya nggak enak loh. Bersin. Gue bilang ada insiden nih kayaknya, dan ternyata bersin. Dasar. Oke. Oke. Ada benernya, ada benernya, ada benernya. Ada yang curiga, dan Anis curiga, dan ini membuat kecurigaan gitu. Nah, siapa nih? Putrinya atau bapaknya yang bikin curiga? Ya, thank you. Nah, kan. Masih dipaksa untuk jawab. Oh my god. Di di Eci banget sumpah. Itu enggak bohong kan? Enggak, lu yang kena, maksudnya kena sihir. Iya, maksudnya hmm, dia emang nggak sadar. Nice, ya itu bener ternyata itu ternyata, makanya makanya jadi kayak karena intuisinya Anis tuh kerasa banget. Bener, jadi makanya dia kan kayak ngerasain gitu loh, kalau misalkan
ada keberadaan sihir nih di sini nih, ya kan? Iya. Mm-mm. Mhm. Anata, iya bisa jadi. Niatnya mau dibunuh, niatnya ya kan, kayak kelihatan kelihatan dari ininya. Ya udah, niat itu niat itu pengen dibunuh gitu. Bahaya soalnya kan. Kayak berasa dengan orang biasa gitu kan, gak sadar dia kalau lu tuh sama kerajaan, lu tuh hidup sama orang raja, mencari kebenaran, pembatalan, pemenangan. Oke. Ya, oh gue pikir ending baru, kaget gue udah gak pernah ngeliat endingnya sih. Ya jadi episode ini Anis penasaran gitu kan dengan eh, bisa dibilang percobaan lah yang sebenarnya dia eh, incar ketika dia mendapatkan kekuatan dari naga gitu kan, atau kristal dari naga gitu kan. Berarti berarti gini berarti yang gua maksud ya, maksudnya, oh beda lagi nih, beda lagi nih, beda lagi nih, ada bulat ada segitiga ya kan? Maksudnya apa nih? Ini pasti ada maksud, gak mungkin gak pasti ada maksud ini, gue juga nggak tahu maksudnya apa. Apakah segitiga ini Yupi ya kan, bulatnya itu si Anis ya kan. Oh ya, Algard bete sama adiknya, sama kakaknya. Apalagi, apalagi bastard, apalagi presentasi ilmu sihir dari pencetus dan asisten. Oke, jadi simple aja ya kan, nggak perlu panjang-panjang. Jadi gini, ya ternyata memang ini menurut gua sih, menurut pengamatan gua tuh. Jadi kutukan yang dimaksud itu adalah eh, apa ya, semacam takdir lah gitu, yang ternyata
Anis akan mengemban takdir ini gitu. Nah, makanya kan akhirnya ya kekuatan naga tuh maksudnya itu kekuatan sihir itu mutlak, itu hukumnya mutlak gitu, jadi nggak akan berubah gitu. Cuman yang dimaksud kutukan ini lebih kayaknya sih emang lebih ke ini ya, lebih ke takdir gitu yang diterima oleh Anis gitu kan. Dan ya ternyata itu jadi karena Anis itu punya obsesi gitu kan untuk apa namanya bisa menguasai sihir gitu kan, dan akhirnya dia menanamkan kristalnya di dalam tubuhnya gitu, dan akhirnya hal itu yang benar-benar menjadi bermanfaat gitu untuk Anis gitu kan. Dan akhirnya ya contohnya tadi, jadi Putri Baron ya kan, Putri Baron Sain ini ternyata diduga atau memang sudah diduga ternyata ada kristal ibaratnya, kristal atau kristal kekuatan lah gitu yang ada di jantungnya gitu. Kalau misalkan tidak menggunakan itu, mungkin Anis tidak akan bisa ngerasain keberadaan sihir tersebut gitu kan. Makanya kan akhirnya itulah kenapa ada maksud gitu, kenapa tuh Anis menanam kristal naga itu di tubuhnya gitu. Jadi makanya ada hikmahnya gitu loh gitu. Dan ya karena sudah ketahuan, jadi makanya si Algar berusaha untuk mengatasi itu, dan mungkin bakal ngebunuh kakaknya, I don't know, langsung, atau mungkin menculik, ya nggak tau lah, gue nggak tahu apa yang dipikirin Algar. Cuman gue berharap semoga si Algar nggak bisa gitu untuk deketin mereka gitu, maksudnya nggak bisa deketin Anis sama deketin si Putri Baron gitu kan. Karena itu Putri Baron juga nggak sadar, maksudnya si Putri Baron ini nggak sadar gitu kalau misalnya dengan kekuatan itu, nggak sadar dia. Tadi gue mikirnya tuh ada yang maksudnya gitu ya, gue pikir nih si Putri ini bakal bohong gitu kan, bakal usul gitu, tapi justru malah penjaganya tadi kan yang apa dirasa bahwa dia itu sebenarnya nggak perlu gitu diinterogasi gitu. Dia tuh udah sadar gitu pasti bakal diperiksa sama Anis gitu, dan ternyata benar gitu. Ternyata Anis bisa mendeteksi kalau misalkan ada kekuatan gitu di dalam jantungnya si Baron gitu. Nah pertanyaan gua, berarti kan si Putri Baron ini kan mungkin aja gitu kan, dia ini ya kan dibilangnya dia bukan manusia ya, maksud gua dalam artian siapa dia ini asalnya. Nah itu gue penasaran sih, Putri Baron ini siapa asalnya gitu. Apakah dulu dia adalah anak naga gitu kan, atau gimana, gue nggak tahu. Anak naga atau mungkin eksperimen siapa gitu kan yang membuat si Putri Baron ini ada kristal gitu di jantungnya. Itu maksudnya apa gitu? Apakah dulu dia bocah eksperimen atau apa, gue nggak tahu gitu. Makanya ini sangat lucu sih menurut gue. Jadi dari sekian banyak anggota tubuh ya kan, maksudnya gitu, dari sekian banyak anggota tubuh dan itu ada di jantung, itu kan berarti kan ada yang ganjal men. Ataukah dia dulu adalah anak Beastman atau apa ya, gue nggak tahu kan, atau siapa gitu kan yang dilihatinnya tadi kan bapaknya kan, dan bapaknya menurut gue manusia kok, maksudnya bentuknya manusia kok, apakah ibunya? Nah gue nggak tahu. Nah makanya ini kan jadi pertanyaan besar gitu. Nah kira-kira apa yang dimaksud nanti dulu dari semua ini, itu misteri apa gitu kan. Ya udah, mungkin itu aja dari gua. Terima kasih, jangan lupa subscribe, komentar kira-kira anime Winter apa lagi yang harus gua baca, baru suka. Kalau nggak suka bisa saja notifikasinya agar lu tidak nonton di gua dan sampai lagi reaction selanjutnya.